Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan saya atas nama Salsabila Desiara NPM 226466006 akan membahas tentang studi kasus potensi resiko analisis dan mitigasi K3 pada proyek konstruksi. Pendahuluan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam proyek konstruksi. 1. Meningkatkan produktivitas berupa pekerja yang aman dan sehat, lebih produktif dan berkonsentrasi pada tugas mereka. Yang kedua, mencegah kecelakaan dan penyakit. Penerapan K3 yang baik dapat mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, melindungi pekerja. Yang ketiga, menjaga citra positif. Proyek yang memiliki program K3 yang kuat mendapatkan kepercayaan dan reputasi baik di mata publik. Next, selanjutnya, mengidentifikasi bahaya dan potensi risiko. Contoh kasus di lapangan: jatuh dari ketinggian. Pekerja yang bekerja di ketinggian berisiko jatuh, terutama jika tidak menggunakan alat pengaman yang tepat. Yang kedua, terkena objek jatuh atau material konstruksi yang jatuh dari ketinggian dapat melukai pekerja di area kerja. Yang ketiga, kontak listrik. Pekerja harus berhati-hati dalam menangani peralatan listrik dan menghindari kontak langsung dengan kabel. Next, selanjutnya, analisis risiko. Penilaian tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya insiden. Dapat kita lihat ada tabel piramid. Paling bawah sendiri adalah tingkat keparahan rendah. Rata-rata tingkat keparahan rendahnya adalah luka ringan, rasa tidak nyaman, dan gangguan kecil. Yang kedua, tingkat keparahan sedang, cedera ringan, sakit, dan kehilangan waktu kerja. Yang pertama, tingkat keparahan tinggi, kematian, cacat permanen, dan cedera serius. Next, berikutnya, strategi mitigasi resiko, pengendalian administratif, teknis, dan penggunaan APD. Yang pertama, pengendalian teknis, meminimalisir bahaya dengan menggunakan teknologi, peralatan, dan sistem yang aman. Yang kedua, pengendalian administratif, penerapan prosedur kerja yang aman, pelatihan K3, dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, penggunaan APD melindungi pekerja dari bahaya dengan menyediakan alat pelindung diri yang sesuai. Next, berikutnya, implementasi rencana mitigasi, langkah-langkah praktis di lapangan. Persiapan area kerja, pastikan area kerja bersih, terorganisir, dan bebas dari bahaya. Yang kedua, penggunaan alat pengaman. Pastikan semua pekerja memakai alat pengaman yang sesuai dan lengkap. Yang ketiga, inspeksi berkala. Lakukan inspeksi berkala terhadap alat dan peralatan kerja untuk memastikan keamanannya. Lanjutnya, evaluasi dan pemantauan. Pengukuran kinerja K3 dan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, data kecelakaan, menganalisis frekuensi, jenis, dan penyebab kecelakaan di proyek. Yang kedua, data pelanggaran, memantau pelanggaran terhadap prosedur kerja dan penggunaan APD. Yang ketiga, kepuasan pekerja, melakukan survei kepuasan pekerja terkait dengan penerapan K3. Next, berikutnya, studi kasus keberhasilan. Contoh penerapan mitigasi risiko yang efektif adalah yang pertama, sistem pelaporan kecelakaan. Sistem pelaporan yang mudah dan efektif meningkatkan kesadaran dan mendorong perbaikan agar lebih baik ke depannya dan menurunkan risiko kecelakaan dalam kerja. Yang kedua, pelatihan K3 yang berkala, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pekerja dalam praktik K3 yang aman sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kerja yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, program kesadaran K3, menumbuhkan budaya keselamatan dan kesadaran akan risiko di seluruh proyek. Itu penting untuk agar tahu bahaya atau risiko yang terjadi di tempat kerja yang kita tidak tahu ke depannya. Next, berikutnya kesimpulan dan rekomendasi. K3 adalah aspek penting dalam setiap proyek konstruksi. Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko yang efektif, kita dapat lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan proyek konstruksi yang aman dan berkelanjutan.